Saya tidak miskin, tetapi saya tidak punya yang mengendap sebanyak 40 juta 85 gram. Apakah saya wajib zakat? Masya Allah, yang tidak mengendap saja antum sudah ada itu. Ya, jadi kalau sudah cukup untuk hari ini pun kata Nabi itu orang kaya. Itu orang kaya. Dulu pernah ada di zaman dulu, ya, seseorang datang misalnya, maaf ya, sebentar. Kalau zakat dengan kaya itu berbeda. Itu berbeda. Awas, ya hukum zakat itu diberlakukan bagi orang yang sudah masuk nisab. Tapi bukan berarti yang nggak berzakat pun tidak kaya, tidak. Ukuran kaya itu lihat ukuran Nabi-nya, bukan ukuran kita. Ukuran Nabi itu mengatakan, kalau seseorang sudah cukup bekal qutu yaumih, bekal makan, bekal hidupnya hari ini, karena kita tidak dituntut untuk hidup besok. Kita itu hanya mengisi waktu yang hidup sekarang, besok belum tentu hidup. Besok itu cuma merencanakan. Ada begini, ada begini, ada begini untuk seperti ini. Jadi kalau antum cukup bekal untuk hari ini pun hidup hari ini itu sudah kaya kata Nabi. Karena besok belum tentu hidup. Besok itu cuma rencana. Kalau besok hidup lagi, saya mau infak sekian. Kalau besok hidup lagi, digunakan sekian. Kalau hidup lagi, digunakan amal sekian. Begitu meninggal dunia, itu semua nggak ada yang dipakai. Jelas ya? Baik. Yang paling menarik begini, ukurannya, kalau sudah cukup bekal untuk hari ini, itu sudah baik. Jangan merasa miskin, itu sudah kaya. Sudah baik. Bahkan dulu terjadi di zaman dulu, ada seorang datang pada ulama datang, ya Syekh, ana miskin katanya. Syekh, saya miskin. Anta ghani, kamu kaya katanya. La ana miskin, anta ghani, kamu kaya. Ana miskin ya Syekh, la anta ghani. Apa yang terjadi? Dan ini nanti dicontoh oleh salah seorang ulama Saudi yang mendapatkan peristiwa yang sama. Ini sudah zaman dulu terjadi. Tiba-tiba atini la udhunak, berikan telinga kamu pada saya potong. Ya, saya ganti dengan sekian juta dirham, ya, sekian juta dinar katanya. Kata orang ini, "La, saya nggak mau." Oh, baik kalau begitu berikan tanganmu, saya potong, ganti dengan 1 juta dinar. Nggak mau. Berikan saja, maaf ya, lisanmu, ya potong, sini saya potong, saya berikan 10 juta dinar. Tidak mau katanya. Berarti di tubuh kamu saja telinga kamu sudah 2 juta dinar. Baik, Masya Allah, tangan kamu sudah 1 juta dinar. Kemudian lisan kamu sudah 10 juta dinar. Idham, pergi sana, kamu orang kaya katanya, bukan miskin. Yang membuat kita miskin karena malas untuk berikhtiar. Nah, kalau sudah harta terkumpul, rumusnya gunakan di ayat ke-77 di surah ke-28. Dia harus mengendap. Tidak harus mengendap. Gunakan seperti petunjuk di Quran surah ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Maaf, lihat cara menerjemahkannya. Senilai apapun harta yang dimiliki. Bukan sebanyak ya, tapi senilai apapun. Karena ukuran banyak itu bisa relatif. Senilai apapun harta yang dimiliki, dan gunakanlah harta itu untuk mencari kemuliaan akhirat yang Allah janjikan kepada kita. Singkatnya, kalau Allah berikan harta kepada kita lebih dari apa yang kita butuhkan, itu artinya modal ibadah kita untuk mengejar surga dari harta itu. Karena barangkali orang tidak dititipkan harta, tidak harus mengendap, tidak dititipkan harta sebanyak yang kita miliki, karena menurut Allah cukup dengan tenaganya mengantarkan dia ke surga. Dia sering bangun tahajud malam, sering puasa. Orang baru puasa Senin sudah bangga, dia sudah Senin Kamis. Orang Senin Kamis sudah senang, dia sudah Ayamul Bid. Orang Ayamul Bid sudah bahagia, dia sudah puasa Daud. Sehari puasa, sehari 3. Masya Allah, ini orang puasa Daud, dia malah berpikir, saya juga sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak. Ya makanya karena kurang ibadahnya diberikan harta supaya bisa bersaing dengan orang itu. Ya, dia nggak ada peluang infak, Anda punya peluang, keluarkan infak. Dia nggak ada peluang zakat, Anda punya peluang, keluarkan zakat. Jadi kalau harta Anda belum cukup untuk berzakat, tapi belum tentu nggak cukup untuk infak. Ayo infak, keluarkan. Sedekah, keluarkan. Dia tidak harus menjadi kaya dengan sebutan bisa mengeluarkan zakat. Jelas di sini? Baik.